Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Dian Hasri Official, Old But Good. Kita ketemu lagi. Hari ini saya mau ketemu teman lama saya, salah satu artis film, aktor film senior, namanya Agus Melas. Nah, saya ada beberapa produksi atau sama-sama membuat film layar lebar maupun beberapa sinetron. Nah, mudah-mudahan beliau sehat, sama dengan kita sehat, dan sama teman-teman juga sehat. Ingat, tetap pantengin ya channel Dian Hasri Official dan ikutin terus. Oke? Kita sekarang sudah sampai di tempatnya, rumahnya Mas Agus. Sekarang hari ini kita berkunjung ke Mas Agus. Oke, ikutin terus. Buat layarnya 400 saja, sumpah dikasihin mas saya. Gantinya ini lah, Infinity gitu. Wah, ini kafenya luar biasa. Itu Mas Agusnya tuh. Mana? Dalam. Ayo. Assalamualaikum, selamat sore. Sorry, langsung ke rumah barusan. Nganterin Bang Dian Hasri. Aduh, piye Mas kabare? Apa itu? Always dong, ya ada COVID. Nah, COVID udah kita tetap aja. Oke. Sehat kok saya. Bogor pada zona hitam. Tuh, Mas Agus. Wah, kambing. Juleha Ganggu bukan nggak? judi. Ganggu nggak? Agak. Hah? Enggak, santai aja. It's better do something than nothing to do, ya kan? Lebih berbuat sesuatu daripada tidak berbuat sama sekali. Betul. Situasinya lagi gocret-gocret kan sekarang. Benar. Iya. Seberat apapun pekerjaan, terasa ringan kalau berarti tidak kerja. Tapi waduh badannya ya Tuhan. Ini Jauh saya yang beda. gini nih. Jauh beda. Sehatnya luar biasa Di beliau. sini buat yang pagi lari, habis lari main ini nih sirkuit training. Terus habis gitu main shadow boxing, bukan mau jadi jago. Kan gue sering dapat peran yang adegan berantem. Andret yang nggak tahu umur gua dapat 70. 70 ya Mas ya? Oh iya, bulan depan. Iya, November. November ya. Ulang tahun bulan depan. November. Gitu. Jadi gua harus tetap sehat. Dan ini teman-teman, ini senior saya yang banyak ngajarin saya tiba-tiba dengan ininya dan mendadak dan learn by doing ya. Learn by doing. Itu biasa. otodidak. Ngerti? Learn by doing ngerti? Oke Mas, kita ke ini. Kita Di sini lah. santai, acara ngopi. Nih. Selamat datang ke Portugal Cafe di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Oke teman-teman, syukur alhamdulillah sekarang saya bisa ketemu sama senior saya, Mas Agus. Apa Yes. kabar Mas? Sehat selalu. Aduh, saya jadi malu. Saya ada kira-kira hampir 8-6 tahun lah perbedaan umur, tapi luar biasa. Mas Agus masih, waduh, luar biasa. Oke teman-teman, ya sekarang kita akan banyak bercerita tentang, ya minimal Mas Agus, siapa tahu mendapatkan inspirasi kita-kita ini, teman-teman juga, dan khususnya anak-anak muda, untuk siapa tahu ada yang mau terjun ke dunia perfilman ya Mas ya, sinetron. Dan Mas Agus ini selain pemain, sutradara, dan sutradara film dan sinetron, kan gitu ya Mas? Kurang lebih. Kurang lebih. Nah itu dan banyak sekali. Oke Mas Agus, ini
Ini kafe nih Mas ya? Aha. Kafe di dekat rumahnya Mas Agus nih ada kafe, teman-teman. Kafe apa namanya? Portugal, Luar Persatuan biasa. Orang Tua Gaul. Oh, luar biasa. Porto. Oke. Nah, Mas, sekarang kita masuk ke ngomongin soal film, Mas. Oke. Mas Agus pertama mulai karir di film itu langsung film atau berteater dulu atau apa basicnya dan sebagainya? Langsung film. Langsung film ya, Mas? Ya, kenapa saya bisa masuk ke film tahun 72 waktu umur saya masih 18. 72, tahun 72, Ya. teman-teman. Saya sering ke Jakarta karena saya bekerja di sebuah perusahaan yang mensuplai cables and wires, ground electric cable, ground telepon cable, Iya, seperti itu. Tiap bulan saya harus laporan, kantornya di Tengku Jitiro, Menteng Mas, ya Menteng. Oh. Nah, kalau makan, saya makan di depan tim. Di tim itu? Iya, tim. Itu di situ Taman banyak. Ismail Marjuk itu, Mas? Yes. Iya. Di situ banyak kantor film. Betul. Nah, satu waktu ada yang ngeliatin saya lagi makan liatin. Zaman dulu kan nggak boleh diliatin gitu, ini ngajak berantem. Iya. Ya marahin dia, lu ngapain lu ngeliatin gua? Hah? Iya. Lu kira gua mau nyolong, gua bilang. Gua marah gitu. Bang, maaf bang. Saya mau ngajak abang main film, kayaknya abang jauh-jauh. Ngaco lu, ngarang, gua bilang gitu. Nah selanjutnya kalau gua makan ketemu dia lagi, rayu-rayu gitu. Satu saat. Hari berikutnya nih, Mas? Iya. Bukan hari itu, Bukan. belum. Selanjutnya, waktu itu terhenti aja pembicaraan. Tawarin lagi, gue mikir apa sih ini kok, ya kan? Film lagi ya? Karena aku kerja dengan kondisi udah mulai membaik gitu, bisa beli. Udah enak, udah nyaman ya, Mas? Ya, 18 tahun aku bisa beli Harley Davidson. Oh. Era tahun itu ya. Iya, Terus bisa beli TV color. Wah, bangga banget ya kan? Luar Bukan biasa, luar BW, biasa. tapi TV itu kan sebuah hal yang sangat istimewa. Eksklusif, pada saat itu eksklusif. Mas. Eksklusif gitu. Berjalan sampai satu saat bos saya ke Thailand, nggak pulang-pulang. Ke Thailand? Ya. Dari tahun 72 tuh berapa Bukan, tahun, Mas? bos saya. Oh, bosnya, saya ke Thailand. bosnya, sorry. Jadi saya harus nunggu dia pulang. Dari tidur di hotel, pindah ke losmen. Dari losmen, tidur di atas meja kantor. Waduh, mulai turun itunya? Iya, karena duit udah habis. Udah mulai habis. Oke, Mas. Terus tawarin main saya gitu kan. Ya udahlah. Demi isi perut. Ya kan buat isi perut gitu. Ya udah main sih langsung keseret, udah kena arusnya. Saya tinggalin. Awal itu apa karirnya? Awal itu film apa? apa ya? Nggak salah. Anjing-anjing geladak. Sutradaranya masih ingat, Mas? Niko Pelomania. Oh. Niko Pelomania yang main iya. sudah ada BD Mohtar, Ami Priyono, almarhum semuanya di situ. Iya. Di situ terus dapat lagi judul kalau nggak salah ya Manusia Terakhir. Tahun berapa tuh? 72 sampai 73. Era 72 73 itu filmnya kan itu. bikin film dulu kan agak lama-lama juga, nggak seperti kayak sekarang ya, Mas? Iya, sekarang kan terus, udah canggih. Habis itu Nona Ana, terus Nona Ana. Terus apalagi ya tiba-tiba hilang karena udah terlalu lama banget gitu tuh. Superman, drama Superman Indonesia di YouTube juga ada tuh. Oh, itu dulu pernah, kalau nggak salah saya pernah dengar Mati Suri sedikit ya, film Indonesia waktu itu ada. Oh belum, itu Mas Agus pernah ngalamin nggak? nanti. Itu 7 berapa itu ya? Waktu 76, 75. Enggak, zamannya semua film hampir warkop. Oh, itu tahun 90, Mas. Kan Ya. ada sebelum itu, ada juga, Mas, belum? Enggak Nggak jalan lah. sempat itu ya. Nggak sempat kayak tahun 90-an itu ya. Betul, gitu. Oke, Mas. Terus, Mas. Terus Rama Superman, terus Kenapa Kau Pergi, terus udah selanjutnya lancar gitu aja. Gitu. Terus peran utama. Udah, ya begitu. Suatu saat film hancur kan, 85 itu hancur. 85. 85. Iya, betul. 85 sampai, aduh, Mas, gue jadi Nggak kayak apa-apa, ini. iya. Aduh, saya kayak ini aja deh, teman-teman ya. Nah, jadi Mas, tahun 85. Nah, itu Mas udah terus-menerus dong. Iya, gitu. Nah, sebelum tahun 85,
Saya ngingetin juga nih dikit nih. Saya kan pernah main sama Mas Agus. Itu tahun 8 berapa ya? 80, 81, pertengahan 81. 80 ya, 81 awal. Seputih hatinya semerah bibirnya ya. Seputih hatinya semerah bibirnya. Iya. Itu salah satunya gitu. Terus saya lama di teater populer kan waktu itu ada 5 tahunan gitu tuh, pendalaman aja, pembelajaran, setengah magang. Gitu ya. Dan saya masih ingat teman-teman pada saat itu acting yang diajarkan oleh Mas Agus sampai sekarang membekas. Apa itu? Coba Mas, waktu itu Mas ngapain saya Mas? Gue tampar. Ada adegan nampar. Take 1 nggak dapat, take 2 nggak dapat, 3, 4, 8, 9. Gue ketipin ini Selamat Raharjo kan. Tampar beneran, pak gitu langsung. Wah, masuk dia ke perannya, ke sukma peran. Gitu. Iya. Nah, itu di waktu di Seputih Hatinya Semerah Bibirnya. Selamat Raharjo ya Mas ya? Iya. Nah, itu masih ingat ya Mas. Nah, terus sesudah film dan sekian banyak perjalanan karir Mas Agus, yang berkesan untuk Mas Agus apa? Yang mana filmnya kira-kira? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Dan saya selamanya membunuh sikap itu. Berkesan, membanggakan kan. Berkesan itu sama dengan kadang-kadang kita terlepas pada sisi membanggakan. Kalau kita membanggakan sebuah judul yang sudah kita lalui, maka disitulah berakhir karir kita. Karena stop kita, di situ ya? Ya, karena kita udah merasa super dan itu nggak boleh. Betul. Iya. Nah, terus sesudah itu kan Mas Agus menyutradarai itu tahun berapa tuh, Mas? 93 sampai 97, 98. 7 tahun ya? 6 tahun, 7 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun ya? Sampai 2003. Gitu. Dan itu Mas Agus lumayan juga tuh, selain dari film, layar lebar, ada kan? Enggak, sinetron yang paling banyak sinetron ya? Sinetron yang paling banyak, punya perusahaan sendiri waktu itu. Iya, sampai produksi sendiri. Iya, kan? sampai datang ke Rismon, bangkrut gitu tuh. Oh iya, 98 tuh ya Mas ya? 97, 98 iya, ya? 98 gitu tuh. Ada satu saat film tahun berapa ya, yang betul-betul mati suri gitu. Sampai pas Lebaran, iya Mas, di rumah nggak ada duit gitu. Ya, sempet juga mobil ya, sport saya jual, saya tukerin mobil jemputan film yang kayak roti tawar itu, minibus, nggak usah sebutin. Ya, yang nggak usah sebutin mereknya. Ya. Itu jadi saya akhirnya pada saat hari pertama Lebaran, saya pengen tahu narik ini rasanya gimana. Saya pergi Parung Bogor. Begitu rit ketiga ada calo gitu. Dibilang gini nih, Bang mau kagak Bang bawa ke Bandung, ini majikannya resep Bang, mau soko apa aja dikasih sama dia gitu tuh. Boleh tawar-tawaran, minta komisi berapa, diantarlah ke rumah itu. Saya jujur aja pada saat saya melakukan itu saya pakai topi, kacamata sama buat itulah supaya nggak terlalu, masa rame jadi akhirnya nggak bisa ini. Kegiatan kita terhenti ya kan? Iya, jadi hari pertama Lebaran saya datang, Pak Hajinya silakan duduk Dek, katanya gitu. Saya baru sadar, ini gue masuk rumah orang kayak garong nih. Copot topi, copot kacamata, turunin. Nah pada saat itu dia ngadepin saya ya supir angkot lah, angkrengan. Iya. Ngobrol-ngobrol sudah sepakat angkanya. Nah selama dia nego sama saya, itu ini ruangan, ini dia, ini saya. Di sini ada pintu yang balik ke sana gitu tuh, pintu kaca. Apa yang terjadi di dalam kelihatan dari tempat saya. Itu semua ponakan-ponakannya, anaknya yang ngintip. Umur belasan ngintip, semuanya nyebutin nama gua gitu. Mati. Terus apa reaksi? Reaksi Mas sudah itu? Bukan itu, setelah itu dia bilang, ya sudah, ya supir Dek saya siap-siap. Dia masuk. Dalam hitungan nggak sampai 1 menit dia keluar lagi minta maaf. Aduh Pak Agus punten, kalau Pak Agus yang bawa nanti tidur di mana? Masa tidur di mobil? Saya jadi pekiwu, saya nggak enak dan sebagainya. Kagak jadi, yang saya dapetin malunya doang. Oke Mas, itu pengalamannya Mas Agus teman-teman. Begitulah perjalanan perfilman, bintang film, pemain film, sutradara, kru film yang membuat produksi film. Nah sekarang saya mau tanya nih Mas, kan udah banyak, dulu kan nggak ada stasiun televisi, broadcast tuh nggak ada Mas ya, TVRI aja. Nah jadi
kita ini suka mainnya ke TVRI, kalau ini menjambangi atau dan sebagainya diajak main untuk mengisi acara di TVRI. Nah sekarang Mas lihat perbedaannya yang sekarang, yang luar biasa begitu. Sampai misalnya maaf stripping dan sampai dari pagi sampai pagi dan itu terus. Sehingga banyak juga ada teman-teman atau kru kita yang kecapean, akhirnya sakit dan sebagainya. Gimana kira-kira Mas? Mas waktu itu kan sinetron juga. Iya. Sutradara juga Mas Agus ini. Nah sekarang kita tanya ya. Nah, oke Mas, tolong Mas. Jadi gini, kalau dulu kita kumpul untuk berangkat berkesenian. Berangkat untuk berkesenian, membuat membuat sebuah karya. ya. Oke. Sekarang ayo kumpul syuting ya, pokoknya harus selesai seperti itu. Itu sudah ada jawaban di balik itu kan. Iya, tanpa menjelekan iya, pihak yang kondisi mana, dan sebagainya ya Mas. Ya gitu. Jadi kadang-kadang banyak pemain baru, nggak semuanya. Ada beberapa yang bagus. Iya, saya juga hormat ketemu itu. Mas ya. Iya. Ya. Cuman ya gitu kebanyakan rata-rata gitu. hampir ya. Kalau nggak gitu nggak main. Betul, gitu. betul. Jadi kadang-kadang dia cuma ganti judul, ganti nama peran, ganti kostum. Iya. Isinya sama aja. Ceritanya juga begitu itu juga di sekitar situ aja ya Mas. Jadi gini. Gimana Mas? Bukan kreasi gayanya. Tapi gaya kreasinya yang ada sekarang banyak itu akan beda. Kalau gaya kreasi itu dia cenderung menggunakan pribadinya. Betul. Gaya pribadinya. Kalau kreasi gayanya dia menciptakan sukma perannya, tokohnya gitu tuh. Jadi imajinernya yang dihasilkan adalah kalau gaya kreasinya. Gaya gitu. kreasinya. Iya, bukan kreasi gayanya. Bukan kreasi gayanya. Iya, kalau kreasi gayanya kan dia mencipta how to do something gitu kan. Tokohnya bagaimana, latar belakang dan sebagainya. Dan dia punya karakter ini begini, ini. Nah, kembali ke karakter, Mas Agus ini terkenal betul dengan protagonis. Antagonis. Oh, antagonis. Yeah. Saya sengaja saya plesetin dulu. Nggak apa-apa. Ini teman-teman senior, jadi kita mesti plesetin dulu protagonis. Padahal Padahal antagonis. Oke, Mas. Terkenal banget, Mas, antagonis. Nampar saya lu, Mas, waktu itu. Iya, jadi gini. Antagonis itu. Itu. Antagonis itu ada satu metode yang banyak dilupakan sama teman-teman yang bermain antagonis. Against by the scenes. Artinya kita melawan arus batin penonton. Karena pada saat ada layar, itu ada magnetism of the frame yang membuat dampak di batin penontonnya, rasa gembira, gelisah, dan and so on. Nah, ini harus bisa kita mainin. Kadang-kadang kita melawan arusnya, orang kita akan nangis, kita ketawa. Orang merasa kita akan bahagia, kita nangis. Harus pandai memainkan itu, membalik-balikan itu. Tapi tetap pada kerangka tokoh yang kita mainkan gitu. Nah, terus Mas, maaf Mas. Dari antagonis itu kan luar biasa juga. Ya, emosi yang kita bangun, terus perlu ketahanan ini kan, ketahanan fisik kita, Mas. Stamina dan sebagainya. Begitupun juga protagonis. Kalau dia sedih dan sebagainya, itu kan juga menuntut saraf motorik kita untuk dan sebagainya secara teknis. Kita nggak usah sampai ke sana, Mas. Nah, itu lebih mana, Mas? Selama Mas, nggak mungkin Mas antagonis terus. Aku merindukan tokoh protagonis, tapi setiap gua minta, luar biasa. Selama ditolak gini, jangan. Anda bomnya, gitu. Betul. Padahal gue rindu banget gitu tuh. Gue jenuh kan sampai tingkat jenuh. Capek nggak Mas? Lebih capek mana Mas? Coba maaf. Capeknya bukan karena capek bekerja, tapi berlawanan dengan batin gua. Kadang-kadang sadisnya sekarang kan sadis yang kelewat di luar ukuran sebuah tontonan gitu, dan itu membuat kita menjengkelkan gitu. Nah itu teman-teman luar biasa ya, bagaimana mental, kedisiplinan, pelatihan diri yang di luar kebiasaan, di luar karakter. Misalnya seperti Mas Agus bikin kafe. Namanya aja Portugal Cafe. Itu persatuan orang tua gaul. Bayangkan. Berarti gaul itu kan nggak lihat itu Mas ya, umur. Bisa yang muda, remaja. Maksudnya muda remaja di sini ya. Gitu Mas ya. Sampai yang setengah tua dan sampai yang ini. Gaul buat gue dalam arti tanda kutip sehat.
kita berdialog, bercanda. Iya, Mas. Terus apa sih melatih vokal kita pada saat kita nyanyi, melatih eksistensi kita di depan penonton. Banyak hal yang kita dapetin gitu tuh. Menyanyi itu bagus banget. Di sini juga ada live-nya. Ada live musiknya. Live musik. Gitu. Nah, teman-teman, kalau mau ke Cipanas, tempatnya Mas Agus ya di Palm Garden ya, Mas? Iya. Palm Garden Cipanas. Palm Garden pada Rincang. Pada Rincang. Kanan ke Cibodas, ini belok kiri ada satu hotel gede, lurus ke bawah. Kalau nggak salah kita belok di RSUD itu ya, Cimacan. Iya, bukan? sebelum RSUD belok kiri. Belok kiri, ya belok kiri. Nah, terus itu cari perumahan Palm Garden dan di tengah-tengah nih luar biasa. Nanti kalau sempat saya akan estabilis atau saya kasih lihat nih ini suasana. Ini taman dirubah oleh Mas Agus. Ya, kebetulan dengan negosiasi dan ya semua dengan warga dan yang punya ini juga pengelola sini, Mas Agus diperbolehkan untuk membuat ini. Intinya menghidupkan suasana di sini. Portugal Cafe ya di Palm Garden di tempatnya Mas Agus. Nah, jadi oke, teman-teman, mudah-mudahan siapa ada yang mampir ke sini, mampirlah ke tempat Mas Agus. Ada live musiknya dan macam-macamnya. Ya. Oke, Mas. Terus kita balik lagi nih, Mas. Balik lagi, tapi ini agak, Mas mau nggak, Mas? Nggak apa-apa sih. Sama teman-teman nih, saya kan ada kejadian yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Mas Agus. Oh iya. Boleh nggak, Mas? Iya, mati suri. Baru saya mau tanya. Aduh, luar biasa. Karena gue udah sering di talk show bolak-balik tanya itu gitu tuh. Sekarang mental gue udah kuat. Dulu kalau udah bicara soal itu langsung under pressure-nya tinggi gitu. Kalau aku ceritakan dengan sederhana aja gitu. Jadi gini, saya dijemput teman, sahabat, sore-sore. Kemudian dia yang nggak bisa nyanyi, dia nyanyi aja sembarangan gitu. Iya. Sampailah diajak ke rumah dia. Pada saat saya nunggu di teras rumah dia, terjadi pertengkaran antara dia dan ibunya sangat keras. Pada saat itu, Mas? Saat itu akhirnya dia bilang, udah kita pergi katanya gitu. Ngebut dia di Surabaya itu Jalan Embong Malang tuh ngebut, ngeng, sampai akhirnya ada mobil itu mobil zaman dulu itu tuh yang Pontiac 8 silinder. Oh iya yang gede itu yang besar. Sekarang udah kagak ada lagi iya, mobil seperti itu. Lebar, iya, ya Mas, kan? iya. Disalip sekali nggak dapat, 2 kali nggak dapat, 3 kali dipaksa, di sini ada pasir. Becaknya berangin pasir gini menghindari pasir kan, ketemu kita. Tukang becak terbang kemana? Gua masuk ke dalam ini kolong mobil, keseret 2,9 kilo. Meter. 2,9 meter. Muka gua kayak diparut di aspal itu. Ini, Mas. Aspal dulu kan nggak licin. Iya, agak itu. 9,8. Nah, temanku kena setir. Bawa ke rumah sakit. Gitu, bawa ke rumah sakit jam 12, aku dalam keadaan udah sangat parah gitu tuh. Robek jadi sini juga ini bekas. Sudah hancur lah pokoknya gitu tuh. Udah pikir wah ini tiba saatnya ini nih. Tiba-tiba ada mantrinya dulu tuh, orang Maluku, dia bilang, aku bilang sama dia, Bung, tolong sembahyang for beta, aku bilang gitu, tuh, tolong lu sembahyang buat gua gitu kan. Dia mau sembahyang atau mau nangannya dia juga bingung. Tiba-tiba pada saat detik itu dilematis dia nih. Iya. Mana mau yang mau didoain atau secara medis gitu kan kira-kira Mas. Ya oke, terus. Dan saat itu banyak korban yang terjadi yang masuk ke ICU itu tuh, pada saat itu banyak ada kecelakaan, ada yang segala macam gitu. Dokternya juga panik, mana yang mau ditangani, lihat fisik gua, dia berpikir ini percuma, paling bentar lagi berangkat nih. Karena akan pecah semuanya itu tuh. Udah. Nah, pada saat itu tiba-tiba dingin dari ujung kaki, dingin, deset lepas menuju sebuah ruang gitu tuh. Ruang yang sangat berbeda dengan bumi yang kita pijaki situ tuh. Sangat indah di kanan kirinya. Dengan kecepatan yang tak terhingga. Menuju sebuah titik. Saya bisa hanya menyebutnya sebagai sebuah sinar kemuliaan. Sangat mulia gitu tuh. Dengan kecepatan yang tak terhingga menuju ke sana. Dan pada saat saya merasa,
oh ya sudah saat. Saya masih bisa berpikir loh. Iya, iya. Ini saat saya harus berpulang gitu tuh. Begitu sudah dekat ada suara singkat aja 2 kata, kamu kembali. Kamu Kembali. Dan pada saat dan itu menyadarkan Mas Agus. menyadarkan, kaget saya. Dari mana nih suara gitu atau gimana? Saya percaya Awal-awal itu yang maha kuasa lah bisa gitu. kamu Kembali. Dan saya merasa confidence dengan luka saya. Ini kan tinggal tulang semua keseret 29,8 udah meter. ketarik ya. Kayak diparut, muka kayak diparut segala macam. Daging udah kemana-mana keluar ya Mas. Iya, ini aja bolong sini saya sampai sekarang masih ada tuh. Seperti itu gitu. Ya intinya kayak gitulah, saya percaya bahwa ada kekuatan yang tidak. Kita Dulu anak juga. muda kan sombong kita kan. Betul, Gua nggak mau mati. Betul Mas. Gue hadapin, gue pengen hidup, nggak bisa gitu. Ada yang menentukan. Ada yang kuasa ya. Ada yang kuasa menentukan langkah hidup kita ke depan gitu. Iya, iya Mas. Ya. Cuma itu aja. Berapa hari itu Mas? Nggak sempat berapa? Bukan berapa hari, aku 3 jam di dalam proses itu. 3 jam. Nah, sesudah kamu kembali, yang dirasakan Mas Agus apa waktu itu? Confidence. Oh, percaya diri udah. Percaya diri, ini luka kan kayak asbak di sini nih, kayak mangkok. Aduh. Diangkat gini, ini udah tinggal tulang sini. Pokoknya secara kasat mata nggak mungkin hidup. Iya, iya, gitu. itu ya mantri itu tadi bilang. Itu apa dokter juga ada ini udah ada ini gitu. Itu gitu. Oke Mas. Aduh, teman-teman. Ini salah satu cerita yang membuat kita ya berserah diri bahwa kita harus tetap kepada yang kuasa, bahwa kita berencana tapi yang kuasa yang tetap menentukan. Ya. Oke teman-teman, tadi kita begitu seru, begitu hikmah yang dapat kita masukkan ke dalam diri kita bahwa kita berencana, kata Mas Agus, tapi Tuhan yang menentukan. Yaitu dengan peristiwa tadi kecelakaan dan mati suri. Sempat mati suri dalam 3 jam lah kira-kira seperti itu proses itunya. Pada saat beliau, Mas Agus ini merasakan bahwa dia sudah meninggalkan, loh ini kok bukan jasad dan sebagainya. Oke, Mas, sekarang saya mau tanya nih Mas, ya teman-teman juga mungkin pengen tahu lagi. Sekarang nih Mas, sebelum pandemi saya tahu Mas Agus itu teman-teman masih syuting di beberapa produksi sinetronnya Mas ya. Nah malah saya yang Mas Agus ini pernah dari rumah saya syuting, pulang syuting dibalik lagi ke rumah saya. Tuh Mas Agus senior. Dan gitu makanya luar biasa. Kalau pemain-pemain dulu maaf ya Mas ya, bukan membandingkan ini teman-teman, tapi kekeluargaannya itu tadi. Kekeluargaannya sangat luar biasa. Yaitu tadi ada yang di awal kita bicara bahwa dia kreasinya yang didahulukan ataupun gaya kreasinya yang mau ditampilkan. Nah sekarang Mas Agus mau tanya nih Mas, saya mesti banyak nih Mas, nggak apa-apa ya Mas ya. Oke. Kegiatan sehari-hari apa nih Mas? Sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Sekarang di pandemi aja deh. Sebelum pandemi saya masih syuting. Ya. Di tengah pandemi syuting tapi tidak banyak. Banyak kan jadi bintang tamu, cameo, ya kan? Oh cameo ya Mas? Cameo gitu. Iya. Terus saya coba berpikir sederhana aja. Kayak harus mengambil sikap yang sangat sederhana, hadir dan mengalir seperti air. Air yang turun dari gunung apabila tersangkut batu dia akan mencari jalan keluarnya sendiri, seperti itu. Dan tidak terbentur-bentur ya Mas, sifatnya air kan nggak bentur-bentur ya Mas? Ya, tapi pasti dia berusaha menghindarkan hal-hal yang membuat lebih benturan. keras ya. Oke Mas, terus? Nah, saya buat kafe, saya jadi punya banyak teman, saya juga merasa terhibur. Hari-hari saya olahraga lari 4 kilo, tapi lari nanjak ya ke gunung. Maaf Mas, kafe Portugal ini kan, maksud Mas Agus? Iya, nih, lari. Terus habis itu pulang saya main sirkuit training, main sirkuit training yang buat bicep, tricep, yang ini kan. Terus 70 tahun teman-teman. Oke Mas, sorry Mas. Ya, saya main shadow boxing. Bukan apa, supaya koordinasi tubuh saya tetap terpelihara. Karena seorang aktor yang dijual adalah peralatan tubuhnya, kelenturan peralatan tubuhnya dan emosinya. Maka itu saya pelihara. Saya pengen sepanjang saya masih bisa beraktivitas di film, itu saya persiapkan dengan fisik yang sehat, jiwa yang sehat, seperti itu. Mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oke teman-teman. Aduh nggak ada habis-habisnya kita mengorek senior saya ini Mas Agus yang penuh dengan perjalanan hidup yang positif. Nah ini teman-teman dan anak-anak muda yang sekarang
Apa Mas kira-kira pesan nih buat anak-anak muda sekarang yang penuh dengan luar biasa ininya? Ya. Ya, apa kompetisinya, terus macam-macam yang datang, misalnya YouTube sekarang ini dan banyak-banyak. Apa yang itu Mas kira-kira yang mesti? Sekarang zamannya masing-masing orang menjadi kompetitor. Kompetitor ya. Terjadi persaingan yang sangat keras. Jangan pernah patah semangat. Yakini bahwa kesuksesan itu belum tentu Anda sudah melakukannya ke 30 kali. Bisa jadi Anda menemui sukses pada saat Anda yang ke 60 kali. Jadi jangan pernah menyerah menghadapi hidup, menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi tekanan mental. Nikmati dan syukuri. Amin. Oke teman-teman, Mas, ini udah luar biasa, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, ya, inspiring dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, apalagi yang muda-muda, semangat terus, bekerja terus, dan jangan pernah patah semangat. Kan kira-kira gitu, Mas. Ya. Nah, siapkan mental untuk menghadapi kompetisi yang lain dan sebagainya di dalam kehidupan sekarang ini. Oke, Mas. Biasanya nih Mas, supaya saya bisa satu saat nanti kembali lagi ke sini ke Mas Agus dengan kawan-kawan yang lain. Mas, boleh nggak Mas salam buat teman-teman Mas? Jangan lupa. Oke, saya ini nih Mas, sama-sama kita ya Mas ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe dan share ya Mas ya. Share. Di Old But Gold. Ini dia aslinya Old But Gold. Ini dia kawan-kawan. Bye-bye. Oke teman-teman. Ada yang ketinggalan kawan teman-teman. Ternyata ini dia nih. Nih. Portugal Cafe. And then everyday live with music. Dan di belakang? Dan di belakangnya ada Bermanfaat bernyanyi. Oke, coba. Oke. Nah, ini kita ketinggalan tadi teman-teman. Oke, manfaat bernyanyi. Dan itu berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kok nggak dikasih ya? Saya gimana sih? Mana tadi saya kan udah pesen. Mas Yan, ini ada kaos dari Mas Agus ya. Iya, makasih ya Mbak. Oh, si Mbak pakai lama-lama. Nih kawan-kawan, nih lihat nih, saya juga dapat nanti ya. Siap. Balik. Enggak, ini dulu. XXL berarti ada. Ada Pak XXL. Ini ininya materi bernyanyi dan sebagainya, oke? Nah, terus satu lagi. Ini dia di Palem Garden Cipanas. Datanglah rame-rame. 3-4 mobil aja datang ke sini. Oke. Satu mobil bisa 15 orang. Ya. Biar kita bikin susah Mas Agus ya. Kafenya biar. Oke, ini dia Portugal Cafe. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya, mampir ya kalau datang ke Cipanas di Palem Garden. Bye-bye. Oke, bye-bye.